Kematian Muhammad membuktikan Muhammad nabi palsu. Siapakah yang membunuh Muhammad? Apakah Muhammad benar-benar mati karena diracun oleh seorang gadis Yahudi setelah Muhammad membunuh semua sukunya? Sebelum kita melihat bagaimana sebenarnya cerita tersebut, mari kita lihat dahulu apa yang dikatakan Quran bila Muhammad berbohong tentang Quran. Surah 69 ayat 43-46. It is a revelation from the Lord of the worlds. And if Muhammad had made up about us some false sayings, we would have seized him by the right hand. Then we would have cut from him the aorta. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Dari ayat tersebut di atas jelas dikatakan bahwa bila mana Muhammad berbohong tentang Quran yang katanya datang dari Allah, maka aorta atau nadi Muhammad akan dipotong. Ada seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab bin Al-Harith yang hidup di Khaybar. Namun pada bulan Juni tahun 628, Muhammad menyerang Khaybar dan pada hari yang pertama suami Zainab meninggal. 9 hari kemudian Al-Harith, ayah dari Zainab, juga meninggal dibunuh. Demikian juga pamannya dan kakak laki-lakinya. Dalam kurun waktu 10 hari kemudian ketika para pemimpin Yahudi bernegosiasi syarat-syarat menyerah dengan Muhammad, Zainab menerobos masuk dengan membawa makanan kesukaan Muhammad, yaitu daging kambing sebagai suatu persembahan bagi Muhammad. Muhammad mengambil sedikit daging yang disajikan oleh Zainab dan demikian juga Bis Ibn Al-Bara. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dari kitab-kitab Al-Tabaqat Al-Kubra yang ditulis oleh Ibn Sa'ad. Ketika Rasulullah mengalahkan Khaybar dan dia merasa lapar, Zainab bin Al-Harith adalah saudara laki Marhab, yang merupakan istri dari Salam ibn Miskam, bertanya, bagian kambing manakah yang disukai Muhammad? Mereka berkata, kaki depan. Maka dia pun memotong satu dari kambing-kambingnya dan memasak dagingnya. Lalu dia membubuhi racun yang sangat kuat. Rasulullah mengambil kaki depan kambing. Dia memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya. Bishr mengambil sepotong tulang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ketika Rasulullah memakan sepotong daging, Bishr memakan daging kambingnya dan orang-orang lain pun makan daging kambing itu. Lalu Rasulullah berkata, tahan tangan-tangan kalian, karena kaki depan kambing ini memberitahuku bahwa ia diracuni. Mendengar itu Bishr berkata, demi Dia yang membuatmu besar, aku ketahui akan hal itu dari daging yang kumakan. Tiada yang mencegahku untuk memuntahkannya, karena aku tidak mau membuat makananmu tampak tidak enak. Ketika kau memakan daging yang tadi ada di mulutmu, aku tidak mau hidup jika kau tidak selamat. Dan kukira kau tidak akan memakannya jika memang ada sesuatu yang salah. Bishr tidak beranjak dari tempat duduknya, tapi warna kulitnya berubah jadi talsan, warna kain hijau. Rasulullah menyuruh memanggil Zainab dan berkata padanya, apa yang membuatmu melakukan apa yang kau telah lakukan? Dia menjawab, kau telah lakukan pada masyarakatku apa yang telah kau lakukan. Kau telah membunuh ayahku, pamanku, suamiku. Aku berkata pada diriku sendiri, jika kau adalah seorang nabi, kaki depan itu akan memberitahumu. Dan yang telah berkata, jika kau seorang raja, kami akan mengenyahkanmu. Rasulullah hidup sampai 3 tahun setelah itu sampai racun itu menyebabkan rasa sakit sehingga ia wafat. Selama sakitnya dia biasa berkata, aku tidak pernah berhenti mengamati akibat dari daging beracun yang kumakan di Khaybar dan aku menderita beberapa kali dari akibat racun itu. Tapi sekarang kurasa tiba saatnya batang nadiku terputus.
Demikian juga dengan Tabari dalam bukunya Tarikh al-Tabari atau Tarikh al-Rusul wa al-Muluk. Ketika Rasulullah beristirahat dari pekerjaannya, Zainab BT Al-Harith, istri dari Salam B. Miskam, menyajikan baginya sebuah daging domba bakar. Dia telah bertanya sebelumnya bagian domba manakah yang paling disukai Rasulullah dan diberitahu bagian kaki depannya. Lalu dia membubuhi bagian itu dengan racun, dan dia juga meracuni bagian lainnya. Setelah itu dia menghidangkan daging itu. Ketika daging itu disajikan di hadapan Rasulullah, dia mengambil bagian kaki depannya dan mengunyah sebagian kecil, tapi tidak ditelannya. Di sebelah dia terdapat Bishr B. Al-Bara B. Marur yang seperti Rasulullah juga mengambil bagian daging itu. Akan tetapi Bishr menelan daging itu ketika sang Rasulullah memuntahkan daging dan berkata, "Tulang ini memberitahu diriku bahwa ia diracuni." Dia bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan ini?" Wanita itu menjawab, "Bagaimana kau telah memperlakukan masyarakatku sudah nyata di hadapanmu. Jadi aku berkata, jika dia memang benar-benar nabi, maka dia akan diberitahu. Tapi jika dia seorang raja, maka aku akan dapat menyingkirkannya." Sang nabi mengampuninya. Bishr mati karena daging yang dimakannya. Rasulullah hidup berkata dalam masa penyakitnya yang menyebabkan dia mati. Ketika ibu dari Bishr datang mengunjungi aku, Bishr, pada saat ini pun aku merasa batang nadiku dipotong karena makanan yang aku makan bersama anakmu ketika di Khaybar. Dari cerita di atas jelas bahwa Muhammad hanya makan sedikit daging beracun tersebut dan tidak menelannya sehingga dia tidak langsung meninggal seperti yang terjadi pada Bishr. Namun jelas-jelas bahwa efek dari racun tersebut dirasakan oleh Muhammad sampai akhir hayatnya di mana dia meninggal pada bulan Juni tahun 632. Mari kita lihat sekarang perkataan Muhammad ketika menjelang kematiannya dari dua hadis, karena seringnya dikatakan hadis tersebut adalah hadis palsu. Narrated Aisha. The Prophet in his ailment in which he died, used to say, "O Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison." Dikisahkan oleh Aisyah, sang nabi dalam penderitaan sakitnya yang mengakibatkannya mati, biasa berkata, "Wahai Aisyah, aku merasa sakit karena daging yang kumakan di Khaybar. Dan saat ini, aku merasakan urat nadiku bagaikan dipotong oleh racun itu." She said, "If you were a prophet, it would not harm you, but if you were a king, I should rid the people of you." The apostle of Allah, Ulba, then ordered regarding her and she was killed. He then said about the pain of which he died, "I continued to feel pain from the morsel which I had eaten at Khaybar. This is the time when it has cut off my aorta." Wanita itu menjawab, "Jika engkau seorang nabi, maka apa yang aku lakukan tidak akan membahayakanmu. Namun jika engkau hanya seorang raja, maka dengan begitu aku telah mengistirahatkan manusia darimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan agar wanita itu dibunuh, maka ia pun dibunuh. Kemudian beliau berkata pada saat sakit yang membawanya kepada kematian, "Aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar, dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku, kematianku." Di sini paling tidak ada 10 argumen di mana kita seharusnya menolak kenabian Muhammad. 1. Muhammad mengatakan jika ia adalah seorang nabi palsu maka Allah akan memotong aortanya. Nabi sejati tidak akan pernah berkata, "Aku ini adalah nabi Tuhan, sebab jika tidak maka Tuhan akan mengirimkan petir untuk membunuhku." Nah, nggak ada petir kan? Itu membuktikan bahwa aku adalah nabi Tuhan yang sejati. Bukankah ini argumen yang dipakai Muhammad untuk mendukung kenabiannya? 2. Surah 69 ayat 44-46 adalah surah Quran yang diturunkan di Mekah, jadi lama sebelum kematian Muhammad.
Kita meyakini bahwa ini adalah cara Tuhan untuk merendahkan dan menghina Muhammad, yang telah menyampaikan wahyu-wahyu palsu yang bukan berasal dari dirinya. Kami melihat ini adalah penghakiman ilahi terhadap Muhammad. 3. Saya tidak mau mengatakan bahwa Muhammad itu bodoh. Tapi coba pikirkan sejenak hal ini. Muhammad dan para pengikutnya menyerang Khaybar. Setelah Muhammad dan para pengikutnya membunuh kaum pria dan memperkosa kaum wanita serta menjadikan anak-anak menjadi budak. Hal yang selalu dipraktekkan dalam setiap penyerangan yang dilakukan Muslim. Maka seorang perempuan Yahudi, yang seluruh keluarganya telah dibantai oleh Muhammad, datang kepada Muhammad dengan membawa makanan sebagai hadiah. Bukankah ini terdengar aneh? Bagaimana Muhammad menerima hadiah ini? Betapa baiknya engkau menyediakan makan malam kepada kami setelah kami membantai ayah, suami dan seluruh anggota keluargamu. Jika Muhammad tak punya cukup akal sehat untuk menolak daging kambing yang disediakan oleh perempuan Yahudi ini, mengapa kita harus percaya dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad? 4. Sahabat Muhammad, Bishr, tetap memakan daging itu. Mengapa ia tetap memakannya? Karena ia percaya kepada Muhammad. Kepercayaan iman Bishr kepada Muhammad telah menyebabkannya kematiannya sendiri. Jika saya tak bisa mempercayaimu dengan makan malamku, maka tentu saja saya tidak mungkin mempercayaimu untuk keselamatanku. Jika engkau tak tahu apa yang akan menantimu lewat makanan yang engkau makan, bagaimana engkau bisa tahu apa yang akan menantimu di kehidupan setelah kematian nanti? 5. Ketika Zainab mengakui bahwa ia sudah meracuni Muhammad, Muhammad mengatakan bahwa Allah tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Tapi, ternyata Allah sendiri mengizinkan hal itu menimpa Muhammad. Jadi, jika Muhammad mengatakan hal yang salah tentang Allah dalam hal ini, mengapa saya harus percaya akan hal lain yang ia katakan tentang Allah? 6. Muhammad mengatakan bahwa daging kambing yang ia makan berbicara kepadanya bahwa ia sudah diracuni. Jadi di sini Muhammad mengklaim bahwa ia telah mendapatkan wahyu khusus karena ia adalah seorang nabi. Di sini ada dua pertanyaan. Mengapa daging itu tidak menyampaikan hal itu 5 menit sebelumnya kepada Muhammad, sehingga nyawa Muhammad dan Bishr bisa terselamatkan? Mengapa Muhammad harus membutuhkan wahyu dulu sementara ia sendiri dapat merasakan dengan lidahnya bahwa daging itu sudah diracuni? Bukankah hal ini sesungguhnya membuktikan bahwa Muhammad sama sekali tak menerima wahyu? Bukankah seharusnya Muhammad tidak mengatakan bahwa ia telah menerima wahyu? Dan aku adalah seorang nabi. Sebaliknya ia cukup berkata, setelah mengecapnya, aku tahu bahwa daging ini sudah diracuni. 7. Coba pikirkan mengenai keadilan di sini. Muhammad, lebih dari semua orang yang pernah hidup dalam sejarah, terlalu sering memprovokasikan kebencian terhadap orang Yahudi. Lebih dari semua orang yang pernah hidup dalam sejarah, Muhammad melakukan penindasan terhadap kaum wanita. Muhammad mengatakan kepada para pengikutnya bahwa perempuan itu bodoh, tapi ternyata justru Muhammad tewas di tangan seorang perempuan Yahudi. Di sini kita lihat bagaimana Allah tidak hanya membunuh Muhammad dengan memotong aortanya, tapi Allah lebih jauh lagi merendahkan dan menghina Muhammad dengan membiarkannya tewas di tangan seorang perempuan Yahudi. Dengan cara memotong aortanya karena Muhammad menyebabkan kematian para kekasih dan komunitas dari perempuan Yahudi ini. 8. Berdasarkan Quran, ketika orang Yahudi berusaha membunuh Yesus, maka Allah melakukan intervensi dengan cara mengangkat Yesus dengan selamat ke surga. Allah tak membiarkan seorang pun dari orang Yahudi itu meraih kemenangan dengan membunuh Yesus. Tapi ketika ada sekelompok orang Yahudi ingin membunuh Muhammad, apa yang terjadi?
Allah hanya diam saja menyaksikan nabinya diracuni dan akhirnya tewas oleh seorang perempuan Yahudi. Allah tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan nabinya dan membiarkan nabinya itu mengalami kematian yang begitu memalukan di tangan seorang perempuan Yahudi. Bukankah ini aneh, bahwa Allah tak melakukan apapun untuk menyelamatkan nabinya? Mengapa Allah hanya peduli dengan keselamatan Yesus, tapi masa bodoh dengan keselamatan Nabi kesayangannya, Muhammad? 9. Kalau kita perhatikan dengan lebih seksama, Bishr pun sebenarnya mengetahui bahwa makanan tersebut telah diracun, namun dia tidak mau memuntahkannya karena tidak mau membuat makanan kesukaan Muhammad menjadi tidak enak. Bishr yang bukan seorang nabi pun bisa mengetahuinya. Ini membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi palsu dengan pura-pura mengatakan bahwa dia daging tersebut berbicara padanya. 10. Keinginan dan harapan terbesar Muhammad adalah untuk mati di medan peperangan. Telah bercerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya ada sebagian orang-orang yang beriman tidak baik hati mereka dengan tidak mau mengikutiku untuk berperang dan aku tidak mampu lagi untuk membawa mereka, sungguh aku tidak akan pernah mau ketinggalan dari pasukan perang untuk berperang di jalan Allah. Dan demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku menginginkan untuk berperang lalu aku terbunuh di jalan Allah, kemudian aku dihidupkan kembali lalu aku terbunuh, kemudian dihidupkan kembali lalu terbunuh lagi. Kita tahu bahwa biasanya ketika Muhammad menginginkan sesuatu, maka Allah akan memberinya wahyu yang khusus. Ketika Muhammad ingin berhubungan seks dengan Aisyah, maka Allah akan memberikan wahyu kepadanya. Muhammad ingin istri lebih dari 4, maka Allah memberinya wahyu khusus. Muhammad ingin menikahi istri anak angkatnya, Zainab bin Jas, maka Allah memberinya wahyu khusus. Allah selalu menjawab keinginan dan mimpi-mimpi Muhammad sehingga semuanya itu dapat menjadi kenyataan. Keinginan terbesar Muhammad adalah untuk mati di medan peperangan. Tapi Allah bukannya membiarkan Muhammad mati di medan peperangan saat memerangi Yahudi atau musuh-musuh Allah. Sebaliknya Allah membiarkannya mati dengan cara yang begitu memalukan, yaitu mati di tangan seorang perempuan Yahudi. Mati karena makan daging kambing. Setelah menanti selama 3 tahun lebih, ternyata Allah tidak memberikan apa yang paling diinginkan Muhammad, yaitu mati dalam jihad. Kesimpulan, ada paling tidak 10 alasan mengapa kita patut menolak Islam, hanya dengan mengobservasi kematian Muhammad. Barangkali banyak muslim yang menonton video ini menjadi marah dan menganggapnya sebagai sebuah kebohongan. Tapi bukankah yang dijabarkan di sini masih kurang tegas jika dibandingkan dengan pernyataan Allah sendiri dalam Quran? Jika kita menggabungkan sebagai satu kesatuan, semua yang dibuat oleh orang-orang untuk menghina Muhammad seperti kartun Denmark, film fitnah, Innocence of Muslim, ayat-ayat Satan dari Salman Rushdie Desbe, maka semuanya itu seperti tak ada artinya jika kita bandingkan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Allah terhadap Muhammad. Kita tak bisa membandingkan antara seorang yang membuat kartun untuk menghina Muhammad dengan apa yang dilakukan oleh Allah dengan memotong aorta nabinya sendiri, dengan tujuan untuk menghinanya. Tuhan adalah pengkritik terbesar atas Muhammad. Kalau begitu, apa yang sekarang akan engkau lakukan para sahabat muslim? Apakah kalian akan mencaci maki Tuhan yang telah menghina Muhammad, dan mengecamnya sebagai Islamofobia? Atau apakah engkau dengan rendah hati bersedia menerima koreksi dari Yang Maha Tinggi itu? Islam artinya tunduk, dan orang muslim adalah orang-orang yang tunduk kepada Tuhan.
Tapi bukankah sudah sangat jelas melalui kisah kematian Muhammad, bahwa Tuhan sendiri memerintahkan Anda untuk menolak Muhammad? Tapi seandainya Anda berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tak bisa membuatku berhenti mempercayai Muhammad," tapi jika Anda mengatakan seperti itu kepada Tuhan, maka arti dari Islam bukanlah tunduk kepada Tuhan, melainkan tunduk kepada Muhammad. Jika Anda lebih peduli pada Muhammad dibandingkan pada Tuhan, bukankah itu artinya Anda telah melakukan dosa syirik yang tak terampuni?